Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita telah diberi kesempatan kembali untuk bukan bertemu ya, dalam kesempatan pembelajaran IPA di bab 5 ini mengenai lapisan bumi. Nah, lapisan bumi ini terbagi pada dua mungkin. Yang pertama lapisan atmosfer, kemudian yang kedua lapisan litosfer. Lapisan atmosfer adalah lapisan-lapisan yang dari darat ke atas. Kalau lapisan litosfer dari tanah yang kita injak sampai ke bawah. Nah, untuk pertemuan sekarang atau pembelajaran sekarang Bapak akan menjelaskan mengenai atmosfer. Oke, kita next ke halaman berikut. Nah, ini dia lapisan-lapisan atmosfer yang ada di bumi. Jadi setiap lapisan atmosfer di planet itu berbeda-beda. Untuk di bumi itu ada yang pertama troposfer. Nah, di bagian yang kita manusia menjalankan kehidupan sehari-hari itu ada di troposfer. Kemudian di atasnya lagi stratosfer, mesosfer, termosfer, exosfer. Nah, troposfer adalah dari tanah sampai ke atas itu jaraknya 10 km. Kemudian stratosfer dari 10 sampai 30. Nah, selanjutnya terus seperti itu. Mungkin bisa dilihat dari gambar ini ya. Ini ada tulisannya udah tertera jelas. Oke. Langsung kita lanjut pembahasan pada troposfer. Nah, di dalam lapisan atmosfer ini mengandung berbagai zat gas. Nah, di dalam lapisan atmosfer ini terdiri dari nih. Oke. Nah, jika kita lihat di sini, yang paling banyak itu adalah dari gas nitrogen atau N2 sebanyak 78%. Sedangkan oksigen di bumi ini sampai 20%. Nah, hampir 21% lah. Berarti sisanya 1% ya. 0,000 berapa persen itu sisanya adalah zat argon, karbon dioksida, neon, helium, ozon dan yang lainnya. Bisa dibaca di sini. Nah, ini volumenya. Jadi yang paling banyak itu yang pertama adalah nitrogen. Kemudian yang kedua adalah oksigen. Oke. Kenapa bisa banyak oksigen? Karena saya mengatakan bahwasannya bumi pertama tercipta itu ketika di bumi ini terbentuknya oksigen dari tumbuhan-tumbuhan. Oke, mungkin dari sini paham ya. Nah, next selanjutnya. Nah, kemudian kita penjelasan pada setiap lapisan-lapisan. Nih, yang pertama di sini adalah troposfer. Troposfer yang seperti Bapak tadi katakan di awal bahwasanya itu adalah lapisan yang dimana biasanya manusia beraktivitas di sini dan di sini terjadinya hujan. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan di mana terjadinya hujan, di mana terjadinya salju, itu di lapisan troposfer. Kemudian stratosfer. Nah, di stratosfer ini merupakan lapisan di atas troposfer. Kalau misalnya kalian melihat misalnya beberapa foto misalnya pesawat di atas awan. Nah, itu merupakan lapisan stratosfer. Lapisan setelah misalnya awan berada itu ada stratosfer. Kenapa pesawat terbang di daerah stratosfer? Agar menghindari guncangan. Nah, karena ketika pesawat menabrak awan maka terjadi guncangan atau turbulensi. Oke. Jadi di lapisan stratosfer ini sudah tidak ada hujan, tidak ada iklim ya, yang berbau-bau iklim. Kemudian, nah di sini nanti mungkin di slide selanjutnya bakalan ada mengenai ozon. Nah, ozon ini terdapat di mana, lapisan mana? Nah, lapisan ini. Ozon tuh lapisan ini. Stratosfer. Fungsinya apa ozon? Nanti dijelasin di slide selanjutnya. Kemudian mesosfer ini ketinggian 50 sampai 85 km, berfungsi untuk mengikis dan membakar benda asing yang akan masuk ke bumi. Jadi sebenarnya di planet atau di angkasa atau di galaksi ini
banyak sekali batu-batu atau yang dikenal dengan meteor itu masuk ke bumi. Cuman ukurannya kecil-kecil. Jadi ketika misalnya batu masuk ke sini atau meteor masuk ke sini, ketika menabrak lapisan atmosfer ini, eksosfer, pertama eksosfer, kemudian termosfer. Nah, ketika di mesosfer, si batu-batu tersebut akan bertabrakan dengan lapisan ini dan akan mengakibatkan terkikisnya batu tersebut, terbakar sehingga lama-kelamaan habis. Jadi ketika sampai di sini udah gak ada, atau misalnya pas sampai di bumi itu dalam bentuk batu yang sangat kecil. Jadi kalau misalnya di sini batunya besar, ada kemungkinan pas di sini juga bisa jadi besar. Jadi bisa aja menghancurkan bumi. Nah, ini merupakan salah satu fungsi dari mesosfer, yaitu menghancurkan benda asing yang masuk ke lapisan bumi. Kemudian termosfer. Termosfer ini dalam ketinggian 85 sampai 500 km. Nah, di sini memiliki rata-rata suhu yang panas ya. Dan tekanan di sini sangat rendah. Cuman eksosfer yang paling luar dari bumi adalah eksosfer. Memiliki kandungan gas rendah, gaya gravitasi yang sangat lemah. Jadi di sini mungkin kalian bisa mengapung. Kemudian next selanjutnya. Nah, pernah kalian mendengar mengenai pembahasan bahwasanya ketika kita di gunung maka tingkat oksigen yang ada di sana semakin rendah. Kenapa? Karena gini, tekanan di bawah atau semakin bawah tempat tersebut, maka semakin besar tekanannya dan semakin banyak juga kandungan gasnya. Ini diibaratkan sebagai gas-gas yang ada di atmosfer. Nah, semakin ke atas itu tekanannya semakin rendah sehingga oksigen di sini juga sangat rendah. Ketika oksigen sangat rendah biasanya akan sulit bernapas. Jadi ketika misalnya para pendaki gunung yang mendaki gunung sangat tinggi seperti Mount Everest, mereka itu biasanya ketika mendaki gunung membawa cadangan tabung gas oksigen. Karena di sana itu udah sangat minim oksigen. Ditakutkan ketika sampai di atas gak bisa bernapas, matilah dia. Oke, paham ya? Jadi semakin ke bawah tekanannya semakin besar karena di sini banyak molekul. Tekanan besar, di sini itu tekanannya kecil karena di sini sedikit sekali molekul. Kenapa di sini sedikit sekali molekulnya atau gasnya? Karena setiap unsur zat atau gas itu memiliki berat. Nah, semakin berat gas tersebut maka dia akan di bawah. Yang di atas biasanya itu unsur-unsur yang memiliki beban yang ringan seperti helium. Helium itu sangat ringan sehingga ada di atas biasanya. Oke, sampai di sini paham ya. Next selanjutnya. Nah, ini ada di pembahasan dalam apa? Ayo, pembahasan global warming. Dalam pembahasan global warming ada yang dikenal dengan ozon. Ozon itu apa? Ozon adalah lapisan zat yang ada di atmosfer yang berfungsi untuk menahan sinar ultraviolet yang masuk ke bumi. Nah, ketika di bumi itu ada ozon, maka sinar matahari yang masuk ke bumi akan ditahan. Kalau misalnya efek sampingnya apa? Kalau misalnya sinar ultraviolet yang dipaparkan oleh matahari tidak ditahan, akan mengakibatkan apa? Kanker kulit atau kulit terbakar. Itu sangat berbahaya. Jadi ozon ini sangat penting. Kemudian kita juga mengenal bahwasanya yang merusak ozon adalah CFC. CFC itu ada karbon. Nah, ini karbon. Kemudian F, fluor, dan C itu Cl, klor. Ketika CFC ini sifatnya sangat mudah memuai dan bersifat apa ya? Sangat ringan. Sehingga kalau misalnya yang disemprotan-semprotan kayak gitu, misalnya spray pewangi, yang misalnya yang di kaleng-kaleng kayak itu mengandung CFC. Sehingga ketika kita pencet langsung keluar unsur zat yang ada di kaleng tersebut. Nah, ketika keluar dia akan terus ke atas. Ketika ke atas
terpaparlah si CFC ini oleh sinar matahari. Dan apa yang terjadi? Maka akan mengakibatkan putusnya satu rantai Cl. Misalkan ini Cl ada 3. Nah, Cl putus 1. Nah, ketika Cl ini yang putus bertemu dengan ozon atau O3, ozon itu O3 ya, akan mengambil satu molekul oksigen. Sehingga terjadilah ClO, ini jadi O2, maka jadilah di sini oksigen. Emang menguntang oksigennya, tapi apa efek sampingnya? Ozon ini hancur sehingga berlubang. Ketika kayak gini, Cl atom bebas dari oksigen dapat menghancurkan ikatan oksigen klorin. Jadi intinya kalau CFC itu sangat berbahaya, dapat menghancurkan lapisan ozon. Nah, untuk selesai ya, untuk pembahasan lapisan atmosfer Bapak cukupkan sekian. Nanti kita lanjutkan mengenai pembahasan litosfer. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung chat Bapak langsung ya. Untuk semuanya, semoga apa yang disampaikan oleh Bapak bermanfaat dan dapat mudah dipahami. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bapak akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. See you.